Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masuk di bab pertama di semester ini ya. Pembahasan kita pada hari ini adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan disimak. Untuk bab ini akan Bu Guru jelaskan selama 2 minggu. Jadi satu bab kita bagi menjadi 2 bagian. Yang di minggu ini kita membahas tentang pengertian malaikat, kemudian sifat-sifat malaikat, dan juga perbedaan malaikat jin dan manusia, dan sisanya kita bahas minggu depan. Silahkan disimak. Sebelum mulai pembelajaran, kalian harus tahu tujuan pembelajaran pada bab ini terlebih dahulu. Ada 4 tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu untuk yang pertama, menyebutkan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyebutkan sifat dan ciri malaikat. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan tugas-tugas malaikat. Dan yang keempat, menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari pengertian iman kepada malaikat. Di sini dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama yaitu iman, kemudian yang kedua malaikat. Yang pertama, iman. Iman artinya percaya. Seperti di semester kemarin kita juga sudah membahas mengenai iman kepada Allah. Jadi makna iman sama, yaitu percaya. Kemudian yang kedua yaitu pengertian dari malaikat. Malaikat dari segi bahasa artinya risalah, misi, atau utusan. Kemudian menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur yang selalu taat dan patuh kepada Allah. Jadi jika kita simpulkan, iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan suatu makhluk dari nur atau cahaya yang bernama malaikat dan diberi tugas tertentu yang harus dikerjakan. Jadi malaikat di sini selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah membangkang apapun yang diperintahkan oleh Allah. Seperti itu. Kemudian sifat-sifat malaikat. Sifat yang pertama yaitu makhluk gaib. Makhluk gaib artinya adalah makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata kita. Kemudian yang kedua, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, jadi malaikat hanya melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Selalu patuh pada perintah Allah. Kemudian yang ketiga, dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak malaikat itu sendiri. Berbeda dengan manusia yang tidak bisa berubah sesuai dengan kehendaknya. Coba sekarang bayangkan kalau misalkan manusia bisa berubah wujud sesuai dengan kemauannya. Pasti manusia akan berbuat semaunya sendiri ya, merubah-rubah dirinya menjadi wujud yang dia inginkan. Kemudian yang keempat, tidak makan dan tidak minum. Kemudian yang kelima, tidak berjenis kelamin. Jadi tidak boleh kalian bertanya kira-kira malaikat itu laki-laki atau perempuan ya, kayak gitu tidak boleh. Kemudian yang keenam, selalu berzikir kepada Allah dan selalu beribadah kepada Allah. Ini seperti yang poin 2 ya, yang selalu patuh kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, senang mengelilingi majelis zikir. Kemudian yang 8, selalu berdoa untuk hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Jadi kalau misalkan kita menunggu iqomah ketika sholat berjamaah, maka di situ malaikat mendoakan kita, mendoakan untuk kebaikan kita. Kemudian di sini perbedaan malaikat, jin, dan manusia bisa dilihat, bisa dipahami sendiri. Ini anak-anak. Yang pertama, dari asal muasal diciptakan.
Kalau malaikat jelas dari cahaya ya, dari nur atau cahaya. Kemudian jin dari api, dan kita manusia dari saripati tanah. Kemudian dari wujudnya, kalau malaikat dan jin itu sama-sama gaib. Kalau manusia, kita bisa terlihat oleh mata, jadi kita tidak gaib. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kepatuhannya kepada Allah. Kalau malaikat itu selalu patuh kepada Allah, berbeda dengan jin dan manusia yang ada yang patuh dan ada yang tidak patuh atau durhaka kepada Allah. Kemudian selanjutnya, makan dan minum. Kalau malaikat jelas ya tidak makan dan minum. Kalau jin dan manusia makan dan minum. Kemudian yang kelima, malaikat pikirannya selalu jernih. Kemudian kalau jin dan manusia pikirannya masih berubah-ubah. Kemudian yang terakhir, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Jadi malaikat tidak berkeinginan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Semua yang dilakukan malaikat itu semuanya sesuai dengan keinginan Allah. Berbeda dengan jin dan manusia yang masing-masing mempunyai hawa nafsu, jadi mempunyai keinginan untuk memenuhi hawa nafsunya. Kemudian nama-nama malaikat ini kita bahas minggu depan, tapi sebelumnya silahkan simak videonya, simak lagu dari Nusa dan Rara, bisa kalian gunakan untuk menghafal, mempermudah kalian untuk menghafal. Dan untuk tugas-tugasnya Bu Guru jelaskan lebih lanjut di minggu depan, sekalian bersama dengan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat itu seperti apa. Pas. Hai guys, Assalamualaikum. Namaku Nusa, dan ini adikku Rara. Rara. Ih, kamu di mana sih? Kan aku udah bilang jangan kemana-mana. Aku di sini. Hai, assalamualaikum. Aku namanya Rara. Umurku 5 tahun. Aku suka mobil balap dan aku suka main air dan juga berenang. Kata Uma, aku anaknya cantik dan soleha. Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. Kedua, Mikail memberi rizki pada umat manusia. Ketiga, Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat, Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6, Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7, 8, Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Ke-9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Ke-10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1, Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. Kedua, Mikail memberi rizki
manusia. Ketiga Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7, 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1 Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2 Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3 Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4 Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7, 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu. Udah ya guys, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.